Sekarang aja. Kepala kan bubar kasih. Sebenarnya punya agenda. Pada murid. Tapi keliling. Karena kalau ini kan agendanya dinas, saya hanya dimintai tolong. Kalau BKB sendiri punya agenda, tapi memang kita keliling. Karena kalau undang biasanya sudah bosan lah, makanya kita keliling ke 20 kecamatan. Nah nanti kalau misalnya agendanya habis lebaran, kalau misalnya nanti kecamatan Pejawaran, nanti pesertanya berarti ada kecamatan, Korwil, dinas kesehatan, dari sekolah. Nah nanti lokasinya di Korwil. Nah nanti tenang aja yang bawa snack kita. Korwil hanya ketempatan saja. Sama orang ini. Nanti mungkin nggak hanya disiplin, makanya nanti ada cuti, nanti beragam lah. Kalau ini kan memang sudah jelas materinya, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang dasarnya pemeriksaan. Ini yang sering terjadi, panjenengan hanya mendasarkan yang paling atas biasanya. Kalau nggak ada laporan, ada kasus, ya panjenengan antem aja. Caranya legan oleh Ngomongan. padahal aturannya itu bisa atas dasar laporan. Laporan pun sekarang beragam karena sudah ada medsos, jangan terpaku laporan yang tertulis. Bisa lewat WA, bisa lewat Facebook, bisa lisan, macam-macam lah. Semuanya itu berarti laporan dan harus di TR, tindak lanjuti. Kemudian hasil pengamatannya panjenengan. Nah, jenengan ngamati kayaknya sih itu kok jalan masuk atau berangkatnya siang terus pulangnya gasih, atau dua orang ini kok gerak-geriknya mencurigakan, sering pergi ke belakang bareng-bareng terus. Habis dari belakang menendang rambut, dari baju. Nah itu kan mencurigakan hasil pengamatan. Itu perlu diklarifikasi dulu. Kalau seperti itu jangan langsung BAP, gitu kan? Di pendekatan dulu, pembinaan. Suwen. Atau panjenengan mendapatkan laporan hasil pemeriksaan dari inspektorat, kaitannya mungkin dengan keuangan di SPJ. Nah, kemudian ditemukan adanya kesalahan kecurangan atau apapun itu. Nah itu jenengan bisa menindaklanjuti. Jadi niku sekarang jangan anteng aja manakala di tempat panjenengan ada sesuatu yang tidak lurus. Kalau sudah kebablasan sampai ke sana panjenengan salah dan ini aneh. Tapi kalau baru sedikit-sedikit itu kan gampang. Jadi jangan khawatir jenengan nanti kalau nggak terima diingatkan gimana. Jangan khawatir karena itu memang kewenangan panjenengan. Yang penting dengan cara yang benar. Jangan belum apa-apa malah jangan menyiarkan gitu kan. Kalau ada stafnya yang melanggar tapi jenengan tidak mau melangsungkan pemeriksaan, panjenengan kena sanksi yang lebih berat. Kalau sekarang PP-nya gitu. Ada stafnya panjenengan yang akhir sudah lebih dari 3 hari misalnya atau 10 hari, panjenengan anteng aja. Nanti jenengan padahal 10 hari hukumannya pernyataan tidak puas secara tertulis, panjenengan di atasnya itu. Berarti penundaan kenaikan gaji per tahun. Jadi lebih berat katanya. Turun apa boleh? Mereka yang berdua tuh panjenengan yang ada panjenengan stafnya yang tadi gatra-gatranya mau selingkuh, jenengan biarin aja sampai akhirnya meledak gitu. Nah nanti kita tanya sudah pernah dibina oleh atasan belum? Atasan tahu nggak? Atasan tahu. Saya mau keluar izin. Direstui. Direstui. Atasannya nanti kena lebih berat. Kecuali kalau memang nggak tahu atau pura-pura nggak tahu.
Nah, tujuan dari pemeriksaan itu nopo. Nah, pengaduan kan ada yang benar, ada yang nggak benar, nggih. Makanya tujuannya itu untuk mencari benar tidaknya. Kemudian perbuatannya sudah sejauh mana? Yang menyebabkan perbuatan itu terjadi apa? Dampak yang ditimbulkan apa saja? Kalau misalnya mangkir, dampaknya ke ekonomi keluarga gimana? Tambah berat atau memang secara ekonominya sudah mapan? Kalau selingkuh, dampaknya apakah sampai keluarga mereka bercerai atau enggak? Dan sebagainya. Kemudian faktor yang memberatkan dan faktor yang meringankan. Nih, saya mau tahu Bapak Ibu, contohnya faktor yang memberatkan dan meringankan. Misalnya, ada yang mangkir sudah lebih, dulu sudah pernah dijatuh hukuman disiplin, sekarang mangkir lagi. Itu memberatkan atau meringankan? Memberatkan. Nanti ditulis faktor yang memberatkan, sudah melakukan perbuatan lebih dari 1 kali, sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin. Kemudian perselingkuhan misalnya, yang satu sudah sama-sama berkeluarga, yang satunya berkeluarga dan pasangannya masih single, belum berkeluarga. Nah, kemudian yang sudah lama berkeluarga ini akhirnya bercerai. Itu memberatkan atau meringankan? Beratkan. Kalau perselingkuhan yang meringankan kira-kira apa nggih? Ada enggak? Ada enggak kira-kira? Nah, oke. Dia mengakui secara jujur. Kemudian dia menyesal. Karena ada Bu, saya sudah menangani kasus ini sejak 2009. Ada aja yang selingkuh tapi nggak menyesal gitu loh. Banyak gitu, yang nggak menyesal biasa saja gitu loh. Nah, yang seperti Dasar. jadi kalau ada penyesalan, orang yang menyesal juga kelihatan deh. Malah bangga. Itu juga ikut faktor meringankan. Kalau misalnya alasannya dia laki-laki misalnya ini alasannya selingkuh karena istrinya tidak mau melayani, diajak itu berhubungan misalnya maaf ya ini agak berhubungan alasannya kesel terus. Nah itu meringankan atau memberatkan? Meringankan. Meringankan. Itu Manora. salah satu yang meringankan. Tapi kita harus cek juga Kak, jangan. Karena dulu pernah ada kasus yang selingkuh sampai menikah siri, akhirnya kita jatuhi hukuman pemberhentian. Itu laki-laki, dia tidak terima diberhentikan. Akhirnya dia banding ke BPK, kalau dulu namanya Badan Pertimbangan Kepegawaian, kalau sekarang BPASN karena sudah ada P3K, ke Jakarta banding. Akhirnya setelah diproses dari Jakarta memutuskan untuk meringankan hukumannya menjadi turun pangkat 3 tahun. Alasannya itu ternyata ada faktor yang meringan karena istri tidak mau melayani suami itu. Jadi itu meringankan. Jadi ibu-ibu selalu mau ya. Jadi ibu gak terima ya, tapi dari KPK alasannya itu diperingankan faktor itu. Ya Allah. Mungkin wis konangan sing lanang iki bisa wetok. Ya. Karena kalau di LHP itu harus panjenengan harus mencantumkan faktor yang memperingan apa, memperberat apa. Sudah diketahui, ada nih kasus perselingkuhan baru diketahui oleh lingkungan sekolahnya saja dengan yang sudah di medsos. Nah, itu beda, yang satu memperberat, yang satu yang nggak memperingan tapinya ya tidak memperberat gitu.
Nah ini tadi sudah saya sebutkan di atas sebenarnya ya, untuk tahapan pemeriksaan. Sebelum memeriksa harus meminta keterangan dulu. Kemudian menyiapkan daftar pertanyaan. Jadi saya setiap mau BAP pasti kita sediakan formnya. Jadi jangan nanti pertanyaan mengalir pada saat panjenengan melakukan pemeriksaan. Jangan sudah punya panduannya. Cuma nanti boleh ditambahi sesuai dengan jawabannya yang di lapangan. Dan itu formnya dibuat sendiri. Jangan minta temannya tolong digawekan daftar pertanyaan buat besok. Pemanggilan secara patut tadi tertulis karena kemarin ada yang bertanya boleh nggak pemanggilan lewat WA gitu. Kalau sudah dibuat tertulis dikirim lewat WA boleh, tapi kalau langsung ketik di WA dengan ini diberitahukan dengan hormat untuk hadir ya nggak boleh. Intinya tertulis. Nah untuk permintaan keterangan ini juga dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan. Jadi kalau panjenengan klarifikasi dengan berbagai pihak dituangkan juga. Dari berbagai pihak yang kira-kira memang bisa memberikan keterangan. Jadi jangan minta sama yang nggak senang semua, tapi mungkin juga dari yang senang juga dimintai. Dalam setiap BAP itu pasti ada pertanyaan terbuka, ada pertanyaan tertutup. Nah, itu wajib ditanyakan yang ini. Mengapa ada? Kalau sekiranya yang ditanya nggak sehat, jangan dilanjutkan. Oh, semaput loh, semaput. Musrah Fitriah, undang-undang tanggal itu yang diganti hari besoknya. Ini aslinya dipateni mungkin Pecah. cepat-cepat lawan dia. Geng. Jawabannya geng. Apalagi orang gunung, Bu, biasa Orang gunung. panasan. Sengaja panas mek rambung cepet. Ini harus ditanyakan ya. Walaupun panjenengan tahu, tapi tetap harus dituangkan. Kemudian pertanyaan penutup juga sama, harus ditanyakan. Karena setiap pertanyaan ini pasti nanti ada tujuannya. Apakah saudara pernah dijatuhi hukuman disiplin? Kalau sudah, berarti tadi memperberat. Kalau belum, ya memperingan. Kemudian jenis hukuman yang pernah dijatuhkan. Kalau dulu yang dijatuhkan ringan, pelanggarannya sekarang sama, berarti naik menjadi lebih berat. Tapi kalau dulunya berat, nah sekarang pelanggarannya ringan, itu enggak masalah. Nanti belakang saya sebutkan. Nah, kemudian selama diperiksa apakah saudara merasa tertekan atau dipaksa, ini juga harus ditanyakan. Karena yang diperiksa tidak boleh ditekan atau dipaksa. Kalau jenengan maksa-maksa, pasti nanti buntutnya panjang gitu loh. Akhirnya dia juga cerita dan sebagainya lah. Jadi harus dengan kerelaan. Makanya tadi kalau tidak mau menjawab, ya sudah. Yang penting panjenengan sudah punya bukti. Ini contoh nih, ada yang sedang menjalani hukuman disiplin ringan pernyataan tidak puas. Kemudian dia makin lagi dijatuhi hukuman disiplin karena otomatis lebih banyak ya, naik berarti menjadi sedang, misalnya sedang atau berat. Hukuman disiplin sedang dijalani, lanjut atau hapus? Selesai maksudnya? Lanjut. Nah, ya artinya hukuman disiplin sedang dijalani dianggap selesai, kemudian langsung menjalani hukuman disiplin yang di atasnya itu, sedang atau berat. Beda dengan yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat, tetapi dia melakukan pelanggaran lagi yang lebih ringan.
dijalani dulu sampai selesai. Kemudian setelah selesai menjalani yang ringan. Tambah. Tambah. Mikir kayak gitu. Jadi dia manggil Iki dong rampok wis melakukan kesalahan maning. hukumannya pernyataan tidak puas secara tertulis. Kemudian dia yang lebih ringan lagi apa? Misalnya merusak komputer lah misalnya gitu, misalnya merusak komputer. Sama panjenengan akhirnya dijatuhi hukuman teguran lisan atau teguran tertulis kan lebih ringan. Nah, jalani dulu baru yang ringan. Begitu Ge, ada dua perbedaan Ge. Nah, kalau misalnya secara bersamaan melakukan beberapa pelanggaran disiplin, maka yang diambil hanya satu yang terberat. Yang mangkir, yang selingkuh, Wes komplit yang banget. menggadekan, Wes. diambil yang paling berat, yang satu-satu mangkirnya dijatuhi, dijatuhi. TR. Jadi 3 atau 2 diambil yang terberatnya saja yang dijatuhi. Dibinasa. Ada kira-kira yang ngomong kayak gitu. Serapat tetek. Biasanya terkait ekonomi G, sudah ini contoh G, hanya contoh. Sudah menggunakan uang kegiatan, akhirnya jadi nggak masuk, kayak gitu misalnya. Kan jadinya tumpuk-tumpukan. Enggak masuk piknik terus selingkuhane. Biasanya ada aja yang begitu. Muatan pertanyaan ini harus muncul deh. Siapa yang melakukan pelanggarannya, bentuknya apa, di mana, kapan, bagaimana. Itu ditanyakan panjenengan. Kalau mungkin panjenengan betul. siapa, makinnya sejak kapan sampai kapan. Kemudian kalau pada saat tidak masuk dia di mana dan seterusnya. Kalau selingkuh yang ditanyakan dengan siapa selingkuhnya, Di mana? di mana, Kapan? kapannya, itu ditanyakan. Di mana, kapannya, Mengapa? Di sini di mananya. durasinya ya benar. Kalau durasi itu maksudnya hubungannya dari kapan sampai kapan. Kan ada yang sudah berhenti pada saat pemeriksaan, ada yang masih. Nah, bagaimana kalau selingkuh itu biasanya bagaimananya? Apakah catat janjian kencannya lewat HP atau Facebook? Video call. Kalau bagaimana rasanya ditanyakannya pada saat selingkuh itu rasanya gimana? Senang, merasa bersalah atau berdosa? Bukan rasanya enak atau bukan itu lah. Atau bagaimananya yang itu jangan ditanyakan. Bagaimana? Mulainya bagaimana Cara melakukan. yang dapat baju siapa? Nah, itu yang kecuali kalau mereka cerita tapi Cara melakukan pelanggaran. tapi rata-rata mereka cerita kok. Rata-rata cerita. Mengapa itu ditanyakan? Kenapa kamu nggak masuk kerja? Alasannya apa? Nggak punya uang? Apa nggak nyaman dengan teman-teman di lingkungan? Atau merasa dikucilkan dan sebagainya? Atau teman-teman saya minder kalau teman-teman kasnya tiap hari ganti. Saya enggak misalnya. Nah nanti jadi introspeksi. Kepala sekolah memberikan arahan. Ibu-ibu tasnya gantinya 2 tahun sekali. Buatan seragam. 2 tahun tasnya seragam. Beneran pinter cicilan. Ini harus ditanyakan. Kita harus tahu latar belakangnya. Ada gaya-gaya seperti itu juga pengaruh dalam kejiwaan. Iya sih, Nah, saya nggak ketika kuat mental. panjenengan mengacara BAP itu harus bangun hubungan baik. Walaupun jangan nggak senang misalnya karena wis domongi pembuka KP wis rengkel gitu misalnya. Tapi jangan tetap harus bangun hubungan baik. Dalam bertanya pun yang sopan. Karena secara pribadi sebenarnya kan nggak ada masalah. Ini hanya masalah kedinasan gitu kan. Jangan membentak, merendahkan,
mancing tapi jangan keruh, intinya begitu. Kalau keterangannya dia nggak benar, panjenengan sudah punya datanya, deh. Keterangannya nggak benar, ya diarahkan. Saya sudah punya loh datanya panjenengan. Jangan berbelit-belit, jangan ini. Sampaikan saja apa adanya. Gitu. Buktinya mana Bu? Misalnya foto, misalnya ya. Buktinya mana Bu? Saya pengen lihat. Oh, jangan dikasih lihat. Tapi krunya saja. Jangan kan fotonya pakai baju yang warna ini kan, yang pundaknya keton, misalnya gitu loh. Atau yang bapaknya pakai kaos yang seperti ini. Krunya saja. Nanti kan dia, oh iya saya pernah pakai itu. Tapi jangan ini Lupa malah saya. gitu. Saya sudah lihat fotonya. Jangan nggak punya pun, jangan ngakali gitu nggak apa-apa. Saya udah ngerti buktinya kok. Gitu. Wis. Bukti Anda sudah ada saya semua. Nah, narasumber jangan disebut ya. Yang menginformasikan panjenengan. Ini ada informasi dari Pak ini, jenengan katanya kemarin pergi ke hotel. Jangan, nanti mesti ya panjang lebar. Walaupun jenengan ditegas-tegas, Bu informasikan dari siapa? Biar nanti saya klarifikasi. Ya pokoknya ada. Jenengan jangan sampai mengeluarkan informasi informan. Jangan juga jangan mudah percaya sama teman kepala sekolah yang lain. Jangan sama teman guru yang jenengan anggap terpercaya misalnya. Jangan tak boleh nanti tapi cerita-cerita jangan percaya. Nanti kalau dia bocor ya repot begitu kan. Kecuali dengan atasan lain ya. Iya, nek atasan sih memang berkaitan, boleh mengetahui. Berikan pertanyaan yang mudah dimengerti. Dia nggak bisa bahasa Inggris, jenengan hanya pakai bahasa Inggris karena jenengan guru bahasa Inggris, gitu kan? Gitu. Kalau dia jawabannya kadang ada yang ditanya muter gitu kan, ya diarahkan. Sudah pernah di Bapak Ibu BHP kan? Aku ya yakin aman ya. Nah, kalau masih bisa dibina, ya silakan kewenangan panjangan dibina. Tapi nek wis pada kebangetan, ya harus ditegakkan aturan disiplin, gitu kan. Jangan sampai tadi itu jangan membiarkan jurnalis akhirnya meledak. Tahu-tahu digerebek, hotel sudah di Batu Raden. Tahu-tahu sudah di Surya Yuda. Gitu kan? Bahkan kasus terhambat kan yang Nanti di kejadiannya di mobil, luar jam dinas. di Terus mungkin meneng-meneng. Orang mesti ngerti ya kerja. Makanya ketika ada gelagat lah harus kita Nah, curiga. ketika sudah diperiksa, apabila menurut hasil pemeriksaan merupakan kewenangan panjenengan, silakan jatuhkan hukuman disiplin. Tapi kalau kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka jenengan harus melaporkan secara hierarki disertai dengan undangan itu, undangan, BAP, LHP, dan bukti-bukti. Nah, kalau bukti itu berupa foto atau video yang tidak, yang senonoh apa yang tidak senonoh gitu ya namanya, mungkin jangan dilampirkan. Karena itu lampiran kan yang baca banyak orang ya, itu mungkin bisa secara personal. Jangan menghadap ini lampirannya. Jadi sifatnya kan tetap rahasia gitu. Jadi nggak semua orang, karena surat menyurat kan yang agenda dari depan dan sebagainya. Jadi suratnya saja, lampirannya menyusul. Kita tidak menciarkan lah aibnya orang seperti itu. Jadi kalau hubungan disiplin berat semuanya di Pak Bupati. Kemudian kalau ringan dan sedang sebenarnya bisa ditarik semua ke kepala dinas. Tapi kan kalau semuanya ke kepala dinas kan nanti jadi panjang gitu kan. Kalau masih bisa dipanjangkan, kenapa tidak? Yang ringannya ya, yang
bisa di Kabin, bisa di eselon 2. Terus ganti-ganti. Ini prinsip-prinsipnya harus diambil. Kalau pelanggarannya ringan ya hukumannya ringan. Jangan karena nggak senang pelanggarannya ringan hukumannya jadi berat atau sebaliknya. Yang harusnya berat jadi ringan karena kancah akrab. Besti. Karena bestinya. Kemanfaatan. Kalau ini sih di hukuman sedang. Misalnya dia baru saja kenaikan gaji berkala di bulan Maret ini. Kalau dia dijatuhi hukuman kenaikan berkala, penundaan kenaikan berkala lagi, kan masih nunggu 2 tahun. Kan kasihan kelamaan. Jadi mungkin kita alihkan ke hukuman yang lainnya. Bisa jadi itu lebih berat. Dia harusnya dijatuhi hukuman penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Yang harusnya naik pangkatnya bulan Februari 2024, dia kan harus naik pangkat di Februari 2025. Cuma kita lihat dia masih bisa KP enggak? Karena pada pangkat tertentu kan ada yang sudah mentok. Nah kalau sudah mentok kita jatuhin itu apa gunanya, gitu kan? Nanti kita alihkan ke yang lain. Pengaruh Orang ngaruh. Mentok, gitu kan. pensiun. Nah, Diingus sama. kemudian prinsip konsistensi ya, untuk kasus-kasus yang sifatnya sama ya penjatuhannya sama. Kepastian hukum ini ya sudah jelas ya, kita menjatuhkan pasti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan menjatuhkan hukuman disiplin itu ya dampak yang ditimbulkan. Apakah hanya terhadap unit kerja itu ringan, ke instansi sedang, ke negara pasti berat. Itu dampak yang ditimbulkan. Faktor yang memberatkan dan faktor yang meringankan, faktor penyebabnya yang dilihat itu. Untuk kasus-kasus yang sama, tapi faktor pendorongnya beda, hukumannya pun kita akan beda. Sama-sama mangkir, yang satu karena nggak punya uang, yang satu karena kebanyakan bisnis di luar. Harusnya hukumannya beda. Oke. Harusnya beda. Ini yang tadi saya sampaikan sudah, Nah, setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan SK. Nanti ada contohnya. Jadi teguran lisan bukan kita menegur secara verbal, tapi bentuknya adalah SK. Kalau panjenengan mau lihat yang lebih lengkapnya itu ada di lampiran Perka BKN nomor 6 tahun 2022. Perka BKN nomor 6 ini petunjuk pelaksanaan dari PP 94 tahun 2021. Isinya penjelasannya lebih rinci. Hukuman disiplin pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana. Kalau di PP hanya seperti itu, tapi kalau di perkanya dijelaskan yang dimaksud apa dan sebagainya. Silakan dibuka-buka. Nah, kemudian penyampaian hukuman disiplin paling lambat 14 hari kerja setelah ditetapkan. Tak boleh lebih. Kalau yang bersangkutan tidak hadir, itu nanti dikirim ke alamat yang bersangkutan. Kirim bisa jenengan datang langsung atau meminta tolong ke staf, yang penting ada tanda terimanya, atau dikirim lewat paket pos, paket pengiriman dan sebagainya, yang penting ada resinya, buktinya. Kalau yang bersangkutan tidak ada, diserahkan ke keluarganya atau ke tetangga, RT atau ke desa. Pertama adalah keluarga. Berlakunya adalah hari ke-15. Karena apa? Karena ada jenis hukuman disiplin yang bisa diajukan upaya administratif. Apakah itu keberatan atau banding. Mana kalau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat, dia tidak dapat KGB maupun KP. Jadi jangan mengusulkan
diusulkan ini nggak bakalan kita proses. Nah, mutasi itu dalam daerah dari SD mana ke SD mana gitu, bukan yang ke luar daerah, itu nggak boleh. Kalau ke luar daerah itu minimal 1 tahun tidak boleh dijalui hukuman disiplin. Tapi sedang dalam proses pemeriksaan itu nggak boleh mutasi. Kadang kan ada kayak belum banget, coba dipindah lah, digeser gitu. Kalau sedang dalam proses pemeriksaan nggak boleh, harus sampai selesai dulu. Sing keset mah dokon pindah.